siap ya, kita mau ibadah sama-sama. Kita mau kenalin diri dulu. Di sini ada banyak kakak-kakak. Ya kita mau kenalin dulu. Ini siapa nih yang di sebelah kiri nih? Siapa namanya? Aku Karani. Oke Karani. Terus yang di sebelah kanan siapa nih? Hai adik-adik, aku Kak Putri. Oke, dan saya Kak Rosi. Yeay, kita ketemu lagi. Sekarang kita mau ibadah dan sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Ayo, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, kami dapat bangun dalam keadaan sehat dan sebentar kami mau memuji Tuhan. Kami mau mengucap syukur sebab Tuhan baik. Terima kasih, pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan sama-sama, amin. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan kita ya. Ayo kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Yang ada di rumah semua adik-adik, kita semangat pagi hari ini. Kita mau menyanyi buat Tuhan. Yuk sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Yes. Kita mau katakan Yesus disalibkan karena dia cinta pada kita semua ya. Buat adik-adik semua. Yo. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan.
adik-adik semangat ya memuji Tuhan ya. Tapi sekarang mau tanya dulu nih, udah tahu belum artinya Paskah? Ayo, udah pernah tahu belum? Ayo, ini kakak-kakak di sini kita tanya ya. Apa Karani artinya Paskah? Ayo. Paskah itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Yes, betul. Nah sekarang Kak Putri nih kita tanya ya, apa artinya Paskah Kak Putri? Paskah itu artinya tanda cintanya Tuhan buat kita. Yes, betul juga. Nah sekarang adik-adik udah tahu ya artinya Paskah. Betul, karena Paskah itu Tuhan Yesus bangkit buat kita. Dan Tuhan Yesus cinta sama adik-adik semua. Tuhan Yesus menghapus segala dosa kita. Yuk kita nyanyi lagi ya, lebih semangat lagi. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus ya. Yo. Yo. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Yes, come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. Come on! It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Ya adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan ya. Yuk tadi yang bangkit berdiri sama-sama boleh duduk, cari tempat duduknya yang nyaman di depan televisi atau di depan YouTube atau laptop atau apapun yang ada di rumah kalian. Ya yang masih mau tetap berdiri juga boleh. Yuk sama-sama kita tutup mata kita ambil sikap doa, kita mau menyembah Tuhan kita ya. Yuk kita mau nyanyi sama-sama buat Tuhan, siapkan hati buat firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus
selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tangan kita sama-sama. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dari awal adik-adik katakan sungguh-sungguh buat Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tangan kita sama-sama. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom anak-anak semua, kita berjumpa lagi di ibadah anak sekolah minggu hari ini. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ayo siap-siap semua, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa beribadah di rumah, memuji, menyembah Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Kami serahkan ibadah sekolah minggu hari ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, apa kabarnya? Adik-adik pasti baik, sehat, karena Tuhan Yesus yang memelihara hidup kita. Betul? Iya, jangan lupakan kasih Tuhan Yesus. Nah, hari ini adalah hari Paskah. Kita ibadah sama-sama ya adik-adik. Paskah itu apa? Adik-adik tahu nggak? Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua orang berdosa. Roma 3 ayat 27 mengatakan karena semua orang sudah berbuat dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kalau Tuhan Yesus nggak mati di atas
kayu salib, kita nggak selamat adik-adik. Kita semua binasa. Papa, mama, om, tante, semua binasa. Ya, karena kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati buat kita untuk menyelamatkan kita semua. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan apa adik-adik? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang di seluruh muka bumi ini yang percaya sama Tuhan Yesus diselamatkan. Itu janji firman Tuhan. Hari Paskah ini adik-adik, kita diajar satu hal. Kita buka lagi firman Tuhan kita adik-adik. Coba kita buka. Ayo siap-siap. Kita buka Amsal 2 ayat yang ke-7. Coba. Firman Tuhan mengatakan apa? Adik-adik, di hari Paskah ini Tuhan mau mengajarkan kita satu hal yang paling penting dan sangat penting yang menentukan kehidupan kita nantinya. Kita baca. 1, 2, 3. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya. Tante garis bawahi. Tante Esa kasih garis bawahi. Orang yang jujur akan mendapat pertolongan Tuhan. Akan mendapat perlindungan Tuhan. Dahsyat Allah kita. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya apa? Supaya kita hidup jujur. Itulah di hari Paskah ini Tuhan mengajarkan kita untuk hidup jujur. Siapa yang mau hidup jujur? Iya, semua kita harus hidup jujur. Itu menandakan kita anak Tuhan. Adik-adik tahu, bapak pembohong, pendusta adalah iblis. Dan kita adalah anak Tuhan Yesus. Camkan itu baik-baik. Ya, siapa di sini yang suka bohong? Tante Esther tanya, siapa di sini yang suka bohong? Oh, ada itu. Wah, banyak. Yang angkat tangan banyak adik-adik. Waduh, kenapa bisa banyak begini? Padahal anak sekolah minggu. Kenapa coba? Wah, tuh ada yang ngomong. Tante, saya mah bohongnya dikit, cil. Tante, saya bohong karena saya disuruh papa. Kadang-kadang papa bilang gini, tante. Sana bilangin papa nggak ada. Padahal papa ada, tante. Papa yang nyuruh saya bohong. Nah, adik-adik. Ada yang jawab lagi adik-adik. Apa? Coba kenapa? Dia malas belajar adik-adik. Jadi kalau disuruh ditanyain sama mamanya, udah belajar? Udah. Padahal belum. Main game. Main handphone. Waduh. Nggak boleh itu. Ya, anak Tuhan tidak boleh bohong. Stop bohong. Stop dusta. Stop. Ya, anak-anak tidak boleh bohong. Karena bohong itu serem akibatnya. Kita baca dalam Wahyu. Ya, yuk kita buka. Dalam Wahyu 21. Ayat yang ke-8. Di dalam firman Tuhan ini, adik-adik baca. Ya, Tante Esther baca pelan-pelan. Semua pendusta mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala. Lautan yang menyala-nyala. Apa maksudnya? Maksudnya apa adik-adik? Bukan. Bukan adik-adik. Bukan lautan yang menyala-nyala, bukan lautnya banyak obornya, bukan. Lautan yang menyala-nyala adalah neraka. Ya, setiap orang pendusta akan masuk ke dalam neraka. Jadi adik-adik, stop untuk berkata bohong ya. Stop untuk tidak jujur. Orang tua ada yang dampingi anaknya nonton. Ya, orang tua sekarang saat ini juga bertobat. Jangan suka ngajarin anak bohong.
Dan jangan suka berkata bohong di depan anak. Karena itu membawa maut, membawa kematian. Ya, adik-adik kita semua, orang tua, anak kecil, kakek, nenek, semua, guru sekolah minggu pun, pendeta pun, semua harus bertobat dari kebohongan. Kalau mau hidupnya selamat, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya karena dia mengasihi, dan Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa kebohongan. Jadi tidak boleh dusta. Stop dusta. Stop. Iblis tidak bisa lagi menguasai setiap anak Tuhan. Ini pengertian yang mendalam. Adik-adik harus mengerti. Jalani hidup ini dengan jujur. Adik-adik harus terkenal dengan orang yang jujur. Orang Kristen yang jujur. Bukan orang Kristen pendusta. Ya adik-adik, orang tua sepakat satu rumah. Siapapun yang berkata bohong, ingatin di dalam Wahyu bahwa setiap orang yang berbohong akan masuk ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Ya, nah adik-adik, itu firman-Nya. Hari ini, kita di hari Paskah ini belajar untuk hidup jujur. Masukkan ke dalam pikiran dan hati kita. Ya, adik-adik mengerti ini sangat penting. Ya, Tuhan Yesus sudah menang atas dosa kebohongan. Ya, nah adik-adik, kita kan udah ini nih ngalami wabah, ya toh? Nah, bagaimana kalau kita bantu bangsa Indonesia? Ya, kita bisa bantu loh bangsa Indonesia ini. Dengan apa, Tante? Saya kan masih kecil. Bisa. Dengan apa? Dengan berdoa. Kita berdoa. Kita berdoa sama Tuhan supaya wabah ini cepat berlalu. Yang sakit semakin tidak ada. Tidak ada. Yang sakit tidak ada. Yang sehat semakin banyak. Itu kita ucapkan dengan iman. Mari kita sama-sama berdoa. Oke? Ya, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih di hari Paskah ini. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kami ibadah di rumah. Tapi kami konsentrasi kepada ibadah ini. Tuhan, kami diajar untuk melakukan hal yang jujur, hal yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan, kejujuran sangat penting bagi kami setiap orang yang percaya. Ampuni dosa saya Tuhan, saya tidak jujur. Kalau saya suka bohong, saat ini kami minta ampun. Minta ampun Tuhan. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, Tuhan ampuni dosa saya. Dan saya berjanji Tuhan, saya gak akan bohong lagi. Walaupun saya dimarahin supaya bohong, saya gak mau. Saya mau jadi anak Tuhan yang tidak bohong lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ampuni dosa saya. Haleluya, amin. Nah sekarang kita tetap lipat tangan adik-adik. Kita mau berdoa bagi bangsa negara ini. Oke ya, ayo lipat tangan, tutup mata. Yang sungguh-sungguh berdoa. Karena bangsa Indonesia lagi kesusahan. Adik-adik harus menolong dengan doa. Amin, kita lipat tangan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk bangsa Indonesia, bangsa yang kami kasihi, supaya wabah COVID-19 ini berlalu. Tuhan Yesus tolong kami perkatakan dengan iman bahwa yang sakit semakin tidak ada dan yang sehat semakin banyak atas bumi bangsa Indonesia ini, juga di dunia ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan aparat pemerintahan supaya Tuhan lindungi, Tuhan jagai, berikan kebijaksanaan untuk memimpin bangsa ini supaya bangsa ini tetap aman, damai, sejahtera. Kami berdoa ekonomi bangsa ini, bangsa Indonesia baik-baik saja. Bangsa Indonesia ekonominya baik-baik saja. Bangsa ini semakin berjaya, semakin hebat di mata dunia karena ada tangan Tuhan yang menolong bangsa Indonesia. Kami berdoa juga untuk setiap tim medis Tuhan, dokter, perawat,
Tuhan Yesus tolong jagai, lindungi. Biar kasih Tuhan ada dalam hati mereka. Sehingga mereka melayani pasien-pasien yang ada dengan hati yang penuh kasih. Dengan hati yang penuh dengan sukacita dari sorga. Sehingga itu mengalir ke setiap pasien yang sakit. Tuhan Yesus tolong. Tuhan juga tolong supaya obat-obatan dan perlengkapan perlindungan semua dicukupkan di setiap rumah sakit Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami. Berikan kedua orang tua kami perlindungan penjagaan yang daripadamu. Bapak, Tuhan tolong kami menyerahkan kedua orang tua kami dalam tangan-Mu dan seluruh isi keluarga besar kami dalam tangan-Mu. Tuhan yang menjagai kehidupan setiap kami orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sanggup membawa setiap manusia masuk ke dalam sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Adik-adik, kita sudah ibadah. Nah, Tante Esther ingatkan ya adik-adik. Nih adik-adik kan banyak di rumah ya. Terutama anak-anak yang rada besar tuh ya. Banyak di rumah, makan gak berhenti. Mama repot ya. Nah adik-adik pesannya Tante Esther apa? Waktu adik-adik ada di rumah, adik-adik harus mengasihi orang tua, papa mama. Gimana caranya Tante? Ya caranya melayani mereka. Ya kalau ditanya sama mamanya, ditanya sama papanya, jawab jangan pakai nada tinggi. Jangan galak, jangan marah-marah sama papa mama. Ya, papa mama sudah cari duit, sudah melayani adik-adik dengan susah payah. Adik-adik tidak boleh pakai nada tinggi. Ya, jawab papa mama dengan baik. Kalau dipanggil cepat datang. Itu salah satu perintah Tuhan, yaitu kita harus menghormati kedua orang tua kita. Ya adik-adik, nggak mau kan kalau adik-adik pakai nada tinggi bentak papa mama, terus mamanya berbalik. Tahu nggak adik-adik, hati mama nih hancur, dia meneteskan air mata. Kasihan, kasihan. Adik-adik belum bisa nyenengin hati papa mama. Senangkan, bantu papa mama, kerja bareng, mengasihi papa mama. Ya adik-adik, ya itu pesan Tante Esther. Tetap sukacita, tetap penuh kasih, penuh damai sejahtera yang diberikan Tuhan. Oke, God bless you. Sampai jumpa.